Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu ya. Di samping kanan Bapak, sini ada Ibu yang mengajar mata pelajaran biologi, namanya Bu Elita Apridusila. Ya. Assalamualaikum. Nah, beliau mengajar mata pelajaran biologi kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12 nanti. Yang kelas 10 IPA berarti Bapak ketemu sama Bu Elita untuk biologinya. Ya. Dan sebelah kiri saya di sini ada Ibu yang mengampu pelajaran bimbingan konseling atau BK. Namanya Bu Cindy Kalisa SPD. Ya. Halo semuanya. Nah, nanti kalau yang berhubungan dengan bimbingan konseling bisa berhubungan dengan Bu Cindy. Dan saya sendiri di sini saya adalah guru PJOK, guru penjas sekaligus sebagai pembina OSIS. Nama saya adalah Yuliono. Ya. Nah, di sini saya sebagai pembina OSIS sekaligus mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya ngajar kelas 10 IPA dan IPS. Nah, jadi nanti yang kelas 10 penjasnya sama Bapak. Oke, kita lanjutkan untuk sharing ini. Bagi yang ya selama 2 hari ini, apakah ada yang mau tentang apapun itu boleh ya, tentang sekolah, tentang SMA 3, tentang SMA 3, tentang program-program apa aja, Pak ada beasiswa nggak sih Pak, atau Pak seperti apa? Nah nanti silakan tanya, insya Allah kita akan jawab. Di sini ada Bu Sidi, ada Bu Elita, ya silakan tanya. Yuk kita 3 penanya dulu, nanti habis itu baru ke sesi berikutnya. Nah ada pertanyaan nggak? Harus nanya, anak SMA 3 harus aktif, harus kritis, harus beda sama SMA-SMA yang lain. Karena SMA kita termasuk salah satu SMA terfavorit di Bandar Lampung. Anak-anaknya harus istimewa juga. Silakan, ada yang mau nanya? Nah, Suaranya, sebutkan nama dan asal sekolah. Maaf Pak, nama saya Widya Amelia. Ya. Ya, Widya. Dari SMP mana Widya? MTSN 1 Pak. MTS apa? MTS Negeri 1. Ya, MTS Negeri yang Lampung. Widya. Untuk tahun ini, apakah ada untuk beasiswanya Pak? Untuk tahun ini apakah? Untuk anak yang berprestasi. Oh ya. Untuk tahun ini dulu ya, ditampung dulu ya. Ditampung dulu ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kita 3 penanya dulu, silakan. Yo, tanya. Mumpung ada gurunya di sini loh. Nanti kalian nggak ketemu lagi, nanti susah ketemunya. Yo, tanya lagi siapa? Ayo, ada aktif. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, dari nama. Nama saya Samsara Leon dari SMP 26. Ya, SMP 26. Apa pertanyaannya? Saya waktu itu kan dapat orang tua saya kan masuk ke grup orang tua ya. Nah orang tua saya itu kayak ada orang tua lain yang nanya gitu kan. Katanya kalau misalkan ada anak berprestasi di bidang non akademik atau akademik tapi dalam tanda kutip tidak membawa nama sekolah, maksudnya independen gitu. Katanya pihak sekolah akan mendukung. Nah, saya ingin tanya itu mendukungnya itu seperti apa gitu ya sih Pak? Samsara Leo. Oke, gitu aja. Halo, nama saya Tia Fransi Putri, saya dari SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Saya ingin bertanya, apakah di SMA Negeri 3 Bandar Lampung terdapat program pertukaran pelajar? Tia Fransi. Apakah ada program pertukaran pelajar?
Ada dua nanti. Nah, nanti kita jelaskan ya. Nanti ada Iya. Bu Cindy ini yang sama Bu Elita yang membantu. Ya. Oke, cukup ya. Kita sesi pertama 3 penanya dulu. Nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Yang pertama tadi dari siapa nih? Widya ya? Widya, MTS 1 Sukarame. Pertanyaannya, apakah ada beasiswa bagi anak yang berprestasi? Sini, jawab. Oke, mungkin akan coba Bapak jawab ya untuk beasiswa. Beasiswa untuk di SMA 3 ini sifatnya bukan beasiswa yang secara secara resmi atau secara itu dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin hanya sebagai reward saja. Sebagai contoh ini, selama di SMA 3 ini kita mengikuti lomba-lomba yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Seperti kalau di akademik ada OSN, ya Olimpiade Siswa Nasional. Kalau di olahraga ada yang namanya O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nanti di seni ada MLS2SN, itu yang di bagian seninya. Nah, apabila nanti kalian mengikuti kegiatan tersebut dan mudah-mudahan berprestasi, juara 1 umumnya kan dari tingkat kota, nanti kan lanjut lagi ke tingkat provinsi, juara 1 lagi nanti ke tingkat nasional. Nah, nanti dari sekolahan kita akan kasih atau kita akan berikan reward. Rewardnya berupa apa? Kalau yang tahun kemarin kita berikan cash money, lumayan untuk beri kuota sampai 10 giga lebih. Nah, kalau dinominalkan, ya itu untuk yang berprestasi di bidang akademik maupun akademik, tetapi di bawah naungan atau yang sifatnya berjenjang. Jadi nggak hanya stuck di satu posisi saja. Artinya di tingkat kota juara 1, nanti kan dia laju lagi ke tingkat provinsi. Menang lagi, nah nanti pun kita lanjutkan. Baik, untuk masalah beasiswa tadi, banyak siswa-siswi SMA Negeri 3 yang dia secara kemampuan akademik dan non-akademiknya punya prestasi tersendiri. Nah, dan mereka dari sekolah akan mendapatkan reward baik dia punya prestasi maupun non-akademik. Contohnya sudah banyak. Salah satunya ada yang sekarang masuk ke STAN dan dia sekarang udah bekerja di Bea Cukai. Dia masuk ke STAN karena dia punya prestasi di bidang olahraga. Dia juara 1 pencak silat nasional O2SN. Nah, dia sekarang sudah bekerja di Bea Cukai. Anak perempuan karena punya prestasi tersendiri, jadi punya kemampuan dan kita kasih reward dari sekolah. Seperti itu untuk beasiswa. Tapi untuk beasiswa secara pemerintahnya kita, karena kita di tingkat SMA, kita belum punya link atau belum punya kerjasama dengan instansi-instansi. Mungkin nanti kalau kalian di dunia perkuliahan banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan atau pemerintah. Itu Widya, mana Widya? Yang tadi tanya Widya ada? Ada. Nah, gimana? Udah jelas belum Widya? Iya, sudah Pak, sudah jelas. Oke, Widya ya. Terus pertanyaan kedua dari Samsa. Samsa masih ada di situ ya? Samsara Leon. Samsara Leon. Mana nih yang nanya ini kok nggak respon? Samsara? Oh iya, saya masih di sini, Pak. Oh, udah ya, masih di situ ya, jangan ditinggalin. Nanya ditinggalin. Enggak, tadi di mute salah. Oke, nanya tadi di grup ortu apa ini? Yang berprestasi masuk satu. Dukungannya berupa apa untuk prestasi Iya, gimana? Oh, gitu. Baik. Jadi gimana respon sekolah apabila kamu Maya ya mewakili atau mengikuti lomba tapi tidak menggunakan nama sekolah ya, nama pribadi juga kan? Biasa gitu kan sama ya. Sebenarnya ini saya nanya bisa dua kalau misalkan Bapak mau jawab yang kalau misalkan buat nama sekolah atau yang tidak buat nama sekolah, ya sebenarnya bisa Bapak jawab dua-duanya sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Iya. Kalau kita menggunakan nama sekolah otomatis
semua yang biaya yang digunakan yang menanggung sekolah. Itu karena kita membawa nama sekolah. Itu sudah pasti dari pendaftaran, transport, uang saku kalau ada itu dari sekolah yang membiayai. Tapi kalau mengikuti lomba menggunakan nama pribadi, ya sekolah tidak ikut campur di situ karena kalian kan menggunakan nama pribadi bukan menggunakan nama sekolah. Nah, jadi kalau lomba dalam rangka menggunakan atau masih menggunakan nama sekolah, minimal pendaftaran dari sekolah yang membiayai, minimal itu. Tapi kalau udah dari pribadi, karena itu nanti hadiahnya untuk pribadi, bukan untuk sekolah. Nah, jadi kalau dari pribadi, ya pribadi sendiri yang mengeluarkan uang pendaftaran dan sebagainya. Tapi kalau sekolah, apalagi sekolah yang menerjunkan menunjuk langsung kamu, semua dana yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan, sekolah yang akan menanggung. Itu jawaban dari Bapak. Gimana Samsara? Wow. Iya, tapi yang saya tangkap dari yang di grup orang tua itu gini loh Pak. Jadi kayak ada orang tua tuh nanya, kalau misalnya anak saya berprestasi tanpa membawa nama sekolah, itu nanya apakah sekolah dukung atau tidak. Ini dia tanpa membawa nama sekolah ya, ini konteksnya. Nah, sekolah apa? Pokoknya ada yang jawab katanya iya, sekolah dukung hal-hal seperti itu. Nah, jadi saya kayak penasaran bentuk dukungan bentuk sekolah itu dukungannya gimana seperti gitu. apa ya bentuk dukungannya ya? Oke. Di beberapa kasus, bukan kasus ya, beberapa peristiwa kemarin ada yang seperti itu juga. Misalnya kemarin ada anak sobot, taekwondo ini dia minta izin karena mau lomba, tapi dia menggunakan nama dojongnya atau nama perguruannya, tapi yang menggunakan nama SMA 3. Itu nggak masalah. Ya, dengan catatan ada surat resmi dari induk organisasi yang bersangkutan. Sebenarnya kalau taekwondo dia dari PBTI, dia ada surat disposisinya menunjuk bahwa si A ini akan diikutsertakan di Kejurnas Taekwondo tingkat nasional namanya. Nah, nanti kan surat itu datang ke sekolah, kita proses, ya pasti kita izinkan, nggak mungkin kita izinkan karena itu adalah istilahnya membela nama daerah. Kita tidak boleh tidak mengizinkan. Ya, dengan catatan ada surat resmi dari induk organisasi yang mengeluarkan nama tersebut. Kita bukan pasti ya. Insya Allah kita akan beri kesempatan seluas-luasnya untuk kalian semua mengembangkan potensi yang kalian punya. Ya, tapi dengan koridor, dengan peraturan yang kita punya dari SMA 3. Jadi jangan jangan menerobos batas, jangan melanggar aturan. Ikuti aja aturannya, pasti kita akan izinkan. Seperti itu, Samsara. Oh, jadi yang intinya sekolah memberikan dukungan berupa tidak menghalangi gitu ya? Ya, tidak menghalangi. Selama itu positif, sekolah pasti mendukung, nggak mungkin menghalangi. Kecuali apa namanya itu kegiatan yang tidak positif ya, pasti kita akan hadang dari awal. Tapi kalau positif, pasti akan kita dukung. Nggak mungkin kita akan tolak semuanya. Seperti itu. Oke. Gimana Samsara? Jelas Pak, kasih ya Pak. Oke, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Bu Elita ya. Dari dari SMP 4. Ada nggak anaknya ini? Mana namanya tadi? Halo, yang nanya? Program pertukaran pelajar. Yang nanya pertukaran pelajar tadi mana ya? Halo. Ada ya? Masih ada di situ ya? Ada, Pak. Ada nih. Akan dijawab langsung oleh Bu Elita ya. Ya. Oke. Tadi referensi tanya tentang proses pertukaran pelajar. Nah, di sekolah kita itu ada beberapa anak yang mengikutinya. Tahun ini, 2 tahun yang lalu namanya Christopher Leona Wijaya. Nah, Christopher Leona Wijaya itu yang mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika. Nah, untuk yang di tahun ini yang sedang progres pertukaran pelajar adalah YouTuber dari SMA 3 Bandar Lampung, Olivia Maskan. Ya, jadi kita sebagai pihak sekolah sangat mendukung adanya siswa yang ikut program pertukaran pelajar, apalagi kalau proses pertukaran pelajarnya itu mengusung nama sekolah.
dan membawa prestasi. Gitu. Kedua, Ada Pak. yang ditanyakan lagi? Sudah jelas namanya. Sudah jelas? Trio Frenzy? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Kita buka lagi sesi tanya jawab. Ya, udah jelas semua ya. Jadi seperti itu jawaban dari kita mewakili dari pihak sekolah. Sekarang kita buka pertanyaan lagi, 3 penanya lagi untuk sesi kedua. Silakan bertanya apapun itu tentang SMA Negeri 3, gurunya siapa, mata pelajarannya apa, silakan tanyakan saja. Pak, kalau mau parkir di mana mamanya? Bayar enggak? Nah, silakan tanya. Ya, Pak. Silakan tanya, sebutkan nama dan asal sekolah. Kalau nggak ada, udah. Kalau nggak ada yang nanya, Gimana? Ada pertanyaan? Yuk, silakan tanya. Ini kesempatan Mas kalian untuk bertanya. Halo Pak. Ya, silakan. Siapa itu yang menanya? Sebutkan nama. Assalamualaikum. Saya Muhammad Noval Zidan Alam dari SMA Bina Mulia Bandar Lampung, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Pak. Saya mau bertanya Pak, kan kalau di SMP itu ada program yang namanya billing. Nah, kalau Billing, di ya. SMA itu saya dengar-dengar ada yang namanya Bosda. Apakah di SMA 3 itu menerapkan sistem Bosda itu, Pak? Oke. Ya. Nanti akan langsung oleh Bu Cindy. Pertanyaan kedua. Itu aja, Pak. Pertanyaan kedua. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Nama saya Siti. Dari SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Ya. Namanya siapa, Nak? Nadina, ulang, Nak. Susi Susanti. Hah? Susi Susanti. Susi Susi, oh, bulu tangkis ini. Luar biasa. Pak, di SMP 3 itu ada ekskul apa aja ya, Pak? Di Sama SMA 3 ada mulanya. sekolah apa aja? Oke, nanti Bapak yang jawab langsung. Nanti Bapak kenalin juga pembina-pembinanya nanti. Salah satu deh, nggak semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Saya, Pak. Yuk, pertanyaan ketiga. Silakan tanya. Pertanyaan ketiga, silakan. Yo, tanya. Tanya, oh. Nah, kalau orang Jawa bilangnya tanya, oh, takono. marah-marah. Ayo, ada yang mau nanya? Silakan, Pupung ada sini. Ini kesempatan kalian untuk bertanya. Kesempatan ini enggak. Yo, silakan, siapa namanya? Anggi. Siapa? Enggak apa-apa. Ya udah. Namanya maksud Siapa namanya tadi? nama saya maksud ini Capri. Anggre, Pak. Oh ya, dari SMP mana? Dari orang dulu. Dari SMP mana? Perintis, Pak. Perintis berapa? Lama. Perintis 2. Perintis 2, silakan pertanyaannya. Masih. Yo, yang dari Perintis 2 apa pertanyaannya? Loh, mana ini orangnya kok hilang? Kayaknya apa sih? Nggak jadi nanya ada. Halo, tadi yang dari Perintis 2. Siapa? Anggi ya? Anggi. Pertanyaannya apa, Anggi? Apa mau kenalan diri aja? Anggi? Perintis 2. Nah, kabur ya. Kabur. Ya, yang lain aja, yang lain juga. Oke, kita ganti ya. Kita ganti yang lain. Satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Marsha Cantika Putri dari SMP 9.
Ya, start dulu. SMP 9, Marsha. Cantika Putri. Apa pertanyaannya, Marsha? Saya nanya, Ya. di SMA 3 itu ada pelajaran bahasa Jepang ya, Pak? Ya, terus? Oh my God. Itu Oh my God. pelajaran Kenapa bahasa dengan bahasa Jepang Jepang? itu ada di IPA juga, ada di IPS, atau dua-duanya? Oh gitu. Di kelas mana pelajaran bahasa Jepang diajarkan ya? Oh my God. Ya, langsung mau gitu. Itu. Oke. Bonus lah satu lagi sebelum kita tutup. Satu lagi. Tadi 4 Korea, penanya. bahasa Korea. Bahasa Satu Korea. lagi penanya. Nggak ada bahasa Korea. Satu lagi penanya sebelum kita tutup sesi ini. Saya, Pak. Ya, dari mana? Dari namanya siapa? Widya lagi. Widya. Apa Widya mau nanya apa? Oh, itu mau nanya, di SMA 3 ada akselerasi nggak, Pak? Perpindahan Di SMA kelas, ada akselerasi. enggak? Oke. Ya. Ya. Udah? Cukup? Sudah. Oke. Ada 4 pertanyaan ya dari Susi Susanti. Terus apa lagi tadi? Noval, Marsha, sama Widya. Oke. Bapak akan jawab yang dari Susi Susanti dulu ya, yang menanyakan di SMA itu ada ekskul apa aja gitu ya. Oke. Di SMA 3 ini kita mempunyai 17 ekskul yang di bawah naungan OSIS. Ya. Di situ ada ekskul yang akademik maupun yang non akademik. Nah, kemarin Bapak lihat di IG masing-masing ekskul itu sudah melakukan promosi untuk perekrutan anggotanya masing-masing. Nah, di situ kalian bisa follow, kalian bisa tanya-tanya langsung ke kontak person yang ada di IG masing-masing ekskul. Kalau kalian bingung, tanya sama anggota OSIS yang ada di grup. Ada Jessica. Ada Jessica di situ ya. Ada mana Jessica? Ada Jessica. Jess, ngomong Jess. Nah, itu yang pakai jas warna biru-biru itu adalah kakak-kakak kelas kalian, anggota OSIS, inti OSIS. Nah, nanti silakan tanya-tanya aja sama kakak-kakak kelasnya yang pakai baju alma mater warna biru. Itu ada juga Rangga, Ada ketua OSIS, ada Jessica. Nah, di sini nggak kelihatan karena jauh. Nah, silakan tanya. Ada 17 ekskul yang bisa kalian pilih. Baik itu dari olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, akademik banyak. Ada 17. Dan yang perlu Bapak tekankan di sini, kalian harus mempunyai 1 ekskul. Jadi tidak boleh kalian tidak mempunyai ekskul dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti. Dan wajib mengikuti yang namanya pramuka wajib. Nah, mana Rangga, dengar Bapak nggak? Siap, kedengeran Pak. Silakan dijelaskan tentang ekskul sama pramuka wajib itu enggak? Oke, jadi kenalkan adik-adik. Ya, ini ketua OSISnya mau jelasin. Silakan Rangga. Saya Dica Rangga Putra, saya dari kelas 12 IPA 1 dan saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri Bandar Lampung masa bakti 2019-2020. Oke, di sini saya akan ngejelasin untuk ekskul yang ada di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Total ekskul yang ada di SMA Negeri Bandar Lampung itu total 17 adik-adik. Mungkin di grup itu udah saya kasih tahu untuk kalian bisa memfollow IG OSIS untuk melihat semua total jumlah ekskul yang ada. Contoh seperti PASIS, Pramuka, PMR, Pramuka, softball, volley, futsal, tari, modern dance, dan masih banyak lagi. Di situ kalian bisa follow Instagramnya atau kalian bisa untuk PC ke ketua-ketua ekskulnya untuk lebih lanjut tentang ekskul tersebut. Dan untuk tentang pramuka, itu benar adik-adik, itu wajib karena di kelas 10 itu kalian akan ada dalam sebulan ada bisa dibilang kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan di setiap hari Sabtu. Dan itu wajib bagi kalian yang kelas 10 untuk mengikuti pramuka wajib karena nilai dari pramuka wajib itu digunakan penting untuk kenaikan kelas nanti adik-adik. Itu kurang lebihnya.
Cukup, Itu? Yuli? Ya, itu tadi penjelasan dari Halo. Ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Kalau Jessica ada yang mau ditambahin? Jessica selaku apa di OSIS? Lupa Bapak. Ketua Komisi A, Pak, PK. Selaku apa? PK. Oh, PK, Ketua PK ya? Perwakilan kelas ya? Agak gede suara Komisi Suaranya A, agak Pak. kenceng Jessica, kurang Ya. kenceng, nggak jelas. Komisi A, Pak. Ah ya, Jessica ada yang mau ditambahin dari penjelasan Rangga nggak? Ya, nanti kalau buat Atau anggota OSIS yang lain? Buat adik-adik yang mau mau daftar ekskul atau mau lihat-lihat ekskul apa aja yang ada di SMA Negeri 3 itu kan bisa langsung lihat di IG OSIS-nya, nanti tinggal lihat kontaknya, langsung tanya. Nah, itu tadi. Oke, yang lain dari OSIS mau menambahkan? Ada siapa aja di situ, Rangga? Ya, di sini ada saya, ada Arum dan Puto juga, Pak. Putri Oktavia, Pak. Arum, mungkin Arum mau nambahin. Mana Arum? Arum Sekretaris Umum OSIS. Mana Arum? sama Puto. Arum, monitor Arum. Arum. Mana Arum? Nggak Arum aktif. ada nggak ya? Nggak ada Arum. Putri Ada. Oktavia ada nggak? Arum kayaknya nggak masuk ini. Tadi sempat ada, Bu. Ya. Putri nggak ada yang Rangga ya? Puto nggak ada. Cuman Rangga sama Jessica Berarti aja. cuma kamu berdua. Rangga sama Jessica aja yang masuk ke sini. Ini Dipo nih, masuk Dipo. Oh, Dipo adalah Dipo. Lagi proses bentar Dipo. Diproses dulu. Ya, intinya boleh izin nambahin dikit, Pak, untuk mungkin Boleh, Kang OSIS, boleh. Pak. Silakan Rangga. Gini, Kakak mau ngasih tahu sebelumnya kan ada yang nanya di grup kalau nggak salah untuk ikut ekskul OSIS gimana. Nah, sini kakak ngurusin ekskul itu bukan OSIS ya, maaf, OSIS itu bukan ekskul. Bukan ekskul karena OSIS itu adalah induk organisasi dari tiap ekskul. Jadi contoh, pasti semua ekskul yang ada itu dinaungi sama OSIS. Semua kegiatan mereka kami handle juga. Jadi mereka laporan semua kegiatan ke OSIS. Jadi OSIS itu induk, jadi bukan ekskul. Ingat lagi, bukan ekskul. Dan misalkan kalian yang ingin berminat untuk masuk ke OSIS dan PK terutama, yang paling penting untuk sekarang itu adalah mental, komitmen, dan kesetiaan kalian pada organisasi gitu. Di sini kita sama-sama belajar juga adik-adik. Gak mungkin kalian ikut organisasi langsung ngerti untuk gimana untuk bisa untuk komunikasi dengan sesama, untuk berorganisasi dan sebagainya. Kalian sama-sama kita sama-sama masih belajar juga gitu. Karena saya sendiri juga dari kelas 10 sampai akhirnya ikut OSIS pun sama-sama dari nol juga. Jadi untuk adik-adik yang bisa ikut, mental, komitmen, dan kesetiaan diri kalian pada organisasi gitu adik-adik. Mungkin dari Kak Jessica ataupun beberapa bisa menambahkan. Ya, itu tadi penjelasan dari Rangga. Jadi yang berminat masuk ke OSIS, nah, siapkan diri kalian dari sekarang. Karena di OSIS banyak sekali ilmu yang bisa didapat tentang organisasi. Bagaimana organisasi, bagaimana memimpin orang, bagaimana mengumpulkan pendapat. Nah, itu di OSIS ada semua. Di sini ada yang SMP-nya ketua OSIS ada nggak? Waktu SMP anak kelas 10 yang baru ada nggak? Atau pengurus OSIS lah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Oke, itu tentang eskul. Sekarang pertanyaan ke berikutnya, ini Bapak yang paham aja ya, yang Bapak ketahui nanti akan dilanjutkan oleh Bu Cindy. Dari Widya MTS 1 ya, tentang Pak di SMA 3 itu ada kelas akselerasi tidak? Nah, di SMA 3 kita tidak menerapkan namanya kelas akselerasi. Jadi kita sama-sama tetap harus mengikuti beberapa tingkatan dari kelas 10 sampai kelas 12. Walaupun dia pinternya kayak apapun, ya sekolah di SMA 3 tetap 3 tahun, bukan 2 tahun. Ya, karena program itu setahu Bapak dari beberapa tahun yang lalu sudah dihapuskan oleh pemerintah. Sudah tidak ada lagi namanya program akselerasi. Nah, jadi tetap kalian di SMA 3 ini belajarnya ya selama 3 tahun. Dari kelas 10, terus naik kelas ke 11, kelas 12, nah baru lulus. Nanti kalian baru bisa masuk ke perguruan tinggi.
Nah, sebagai gambaran atau motivasi kalian, di SMA 3 ini lulusannya banyak yang masuk ke sekolah atau universitas top di Indonesia. Salah satunya ada di paling banyak ada di Universitas Institut Pertanian Bogor, IPB. Banyak itu sekali. Dari situ ada yang masuk ke UI juga ada, masuk ke ITERA banyak, Unila banyak, terus masuk ke banyak pokoknya ya. Terus dari kedinasan juga tidak kalah banyaknya. Ada yang masuk ke Akpol, ke Akmil. Lulusan kita alhamdulillah dari tahun ke tahun ada aja yang masuk ke situ. Jadi ini motivasi buat kalian, siapkan dari sekarang. Kalian rencana kalian setelah lulus dari SMA 3 mau ngapain atau mau apa langkah selanjutnya, siapkan dari sekarang. Kalau kalian mau masuk ke kedinasan, siapkan dari sekarang fisiknya, mentalnya, ataupun teorinya siapkan dari sekarang. Karena kalau kalian baru kelas 3 memikirkan itu, Bapak rasa tidak, ya bukan berarti tidak mungkin, tapi sangat mustahil kalau kalian hanya menyiapkannya setahun. Jadi siapkan dari sekarang. Tahun ini, hari ini ya, tepatnya hari ini, 2 alumni SMA 3 sedang melaksanakan prasetya perwira atau pelantikan menjadi perwira muda dan mendapatkan pangkat letnan 2. Letda. Ya, jadi alumni SMA 3, satu angkatan laut, satu lagi angkatan darat. Yang satu dari angkatan darat namanya David, Muhammad David Giri, yang satu lagi dari angkatan laut namanya Muhammad Iqbal. Nah, sekarang ini mereka sedang melaksanakan apa namanya ya, istilahnya kalau tidak COVID mungkin mereka melaksanakannya di Istana Negara. Tapi karena kita pandemi, jadi dilaksanakan di kesatrian masing-masing. Di Angkatan Laut di Surabaya, Angkatan Darat di Magelang. Hari ini mereka resmi menjadi Letnan 2. Nah, siapa yang nggak mau jadi Letnan 2? Mau nggak? Mau dicuekin ya? Nah, gitu. Mungkin itu motivasi aja buat anak-anak kelas 10 ya. Oke, berikutnya. Karena ada orang berisik tadi sih. Oke, itu 2 pertanyaan dari 4 pertanyaan yang diajukan. Nanti 2 pertanyaan lagi akan dijawab oleh Bu Cindy terkait dengan BOSDA dan apa tadi? Dan pelajaran bahasa Jepang. Ini ada Dipo udah aktif loh ini Dipo. Oke. Sebelumnya belum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari anak-anak OSIS ada yang mau ditambahin nggak? Dipo udah masuk nih. Dari mana? Dipo mau ditambahin nggak? Dipo, Jessica, silakan Rangga. Belum masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, sebelumnya kakak ucapkan selamat untuk adik-adik yang diterima di SMA Negeri Lampung. Semoga diterima di Negeri Lampung, semangat belajar, raih terus prestasi, buktikan kepada orang kalian bisa lebih unggul daripada yang lainnya. Mungkin itu aja ya adik-adik ya. Mungkin ya, kalau bisa ada closing statement nggak? Yang mau daftar OSIS PK silakan nanti ikut daftar. Ya, boleh promosi tentang OSIS PK boleh. Ya, itu aja. Oke, cukup ya. Jadi 2 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Cindy. Namanya program healing, apakah menerapkan BOSDA atau di SMA ada atau tidak? Itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau untuk di SMA mulai tahun ini program healing itu sama halnya dengan afirmasi. Saat ketika kalian mendaftar, itu kan ada 3 jalur ya, Nak ya. Jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. Ya. Iya. Nah, jalur afirmasi itu sama halnya dengan billing. Jadi ketika kalian yang di sini sudah masuk SMA 3 melalui jalur afirmasi, itu secara otomatis biayanya nanti ditanggung oleh BOSDA. Kalau di SMA itu jalurnya namanya afirmasi.
Ya. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, itu Marsa Casika Putri dari SMP 9. Apakah pelajaran bahasa Jepang ada di kelas IPA atau IPS? Ya, seperti itu ya. Kalau untuk pelajaran bahasa Jepang, itu di kelas IPS. Lintas minatnya. Sedangkan untuk pelajaran IPA itu bahasa Arab. Arab, bukan? Ya, jadi anak siswa kelas 10 itu kelas IPA-nya dia belajarnya bahasa Arab dan IPS-nya itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Paham ya? Ada yang bertanya lagi, Nak? Marsa? Halo? Marsa? Cukup mungkin ya? Ini Ibu kembalikan lagi ke Pak Yulia. Oke, tadi ada 7 pertanyaan yang sudah kami jawab. Mudah-mudahan pertanyaan tadi dijawab dengan jelas dan mewakili dari semuanya. Kalau yang bertanya itu kita dari pihak yang mewakili SMA Negeri 3 Bandar Lampung, sepertilah jawaban kita. Ya, jangan lupa besok masih ada hari terakhir untuk pelaksanaan kegiatan MPLS di materi yang ketiga, hari ketiga, yaitu materinya budaya new normal. Ya, nanti yang akan berdiri atau duduk di sini nanti ada Bu Ani, Bu Damriani, nanti didampingi sama Bu Darmayanti. Ya, nanti silakan. Caranya masih sama, kalian bisa buka YouTube yang udah ada di link website sekolah. Nah, absennya jangan Bapak ingatkan lagi. Absennya hanya menuliskan nama dan asal sekolah. Jadi tidak usah pakai jalur masuk. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok di hari terakhir sekaligus penutupan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Ya, kita nggak mau lama-lama belajar daring seperti ini karena tidak buat nyaman, tidak bisa ketemu langsung sama temannya, tidak bisa langsung ketemu sama gurunya, tidak bisa berinteraksi sama taman, sama guru dan lain-lain. Oke, Bapak rasa cukup untuk sesi sharing hari ini. Kita lanjutkan besok. Kita mulai jam 8.30 untuk sesi yang pertama ya. Nah, nanti jam 8.30 kita mulai. Ya, tambahan lagi tadi. Nanti di akhir perjumpaan kita akan adakan tes, post test. Di situ akan terlihat siapa yang benar-benar mengikuti PPS dari awal. Itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab melalui Google Form. Nah, nanti kalau kalian mengikuti dari awal pasti tahu jawabannya. Tapi kalau kalian hanya mengikuti setengah-setengah, saya rasa tidak tahu. Nah, itu adalah sebagai nilai akhir kalian lulus atau tidak di MPLS ini. Kalau nggak lulus apa-apa, konsekuensinya kalian ulang lagi tahun depan. Nah, ingat itu. Kalau nanti kalian nggak lulus di post test itu, kalian ngulang lagi tahun depan sama anak kelas 10 yang baru. Nanti kalian kelas 2, makanya sama kelas 10 yang baru. Nah, malu kan? Nah, makanya siapkan diri kalian untuk besok, hari terakhir. Kita penutupan, sekaligus nanti akan adakan post test. Nanti kalian isi di Google Form pertanyaan di situ, jawabannya di situ. Paham semuanya? Paham. Oke. Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf mewakili dari pihak sekolah, Bu Sidi, Anita, di sini juga di belakang banyak guru tapi kalian nggak kelihatan. Ada Ibu Kepala Sekolah juga, ada Bu Amrina, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian semua. Kita ketemu lagi besok pukul
8.30 di materi budaya new normal. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.